cara pandang saya bahwa saya ikut organisasi di BEM ini bagaimana cara saya untuk menghidupi, bukan saya mencari penghidupan. Karena pada dasarnya itu sebenarnya bukan untung atau rugi yang kita cari, Iya. tetapi pemahaman teman-teman anak-anak ekonomi itu terkait saham dan investasi daripada main judi online atau pinjaman online kan. Di dalam stigmanya salah satu tokoh pendidikan Indonesia itu pernah menyampaikan 3 poin. Pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Soekarno Muda. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang katanya beliau ini adalah seorang ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bung Karno. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Puji. Halo Kak Puji. Halo semuanya, salam kenal. Iya Kak Puji, salam kenal. Oke, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, biar teman-teman Soekarno Muda tahu, terus biar kita semua tahu juga, boleh dong Kak Puji memperkenalkan dirinya, dari mulai nama lengkap, asalnya dari mana, terus fakultas apa, jurusan apa, semester berapa. Oke, terima kasih sebelumnya. Halo Soekarno Muda semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Pujiono. Kebetulan saat ini saya semester 5 untuk program studi atau jurusannya adalah akuntansi. Asal saya sendiri itu dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Wow, Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Oke, jauh juga. Lumayan, lumayan jauh tuh. Oke, dari Jawa Timur, Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan. Oke, kira-kira aku kan belum pernah ke Jawa Timur, apalagi Kabupaten Pacitan itu. Dari Kabupaten Pacitan itu kira-kira ada yang menarik gak sih Kak, daerah wisatanya atau tempat wisatanya gitu? Kalau di Pacitan itu dijuluk sebagai Paradise of Java. Nah, karena kenapa? Di sana itu banyak beberapa wisata-wisata alam yang masih belum bisa terjamah lah untuk dunia luar. Jadi masih benar-benar natural gitu loh. Oh berarti bahkan nggak bisa dikunjungin? Bisa dikunjungin, Tapi, cuman untuk ranahnya itu masih lokal, jadi belum bisa luas lah untuk tingkatannya. oh kira-kira apa itu? Pantai kah atau Pantai sih paling pulau? banyak. Pantai, terus ada wisata goa. Gua? Goa juga ada. Gua apa? Karena ada namanya itu Goa Gong. Goa Gong itu salah satu goa tercantik di Asia Tenggara. Wah, Nomor 1 kebetulan. nomor 1. Dan Pacitan itu dijuluki sebagai kota 1001 goa. 1001 goa. Iya, julukannya kebetulan. Keren. Masih banyak wisata yang belum bisa terjamah oleh orang lain gitu atau oleh dunia luar ya Iya, masih kebanyakan. benar-benar natural. Oke. Kalau gitu, sekarang aku mau tanya, kan Kak Puji ini dari Jawa Timur. Kenapa Kak Puji memilih Universitas Bung Karno untuk Kak Puji kuliah dan mengambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi? Sebenarnya untuk gak sinkron sebenarnya saya mau cerita nih latar belakang saya sebelumnya, bahwa ketika saya SMA itu kebetulan pesantren kebetulan. Dan itu bener awalnya memang dari awal pesantren memang fokusnya mau di dunia dakwah. Oke. Fokusnya dunia dakwah atau mungkin iya. dunia yang berpikir tentang bagaimana cara pandang Islam nih. Iya. Cuman ketika sudah mau selesai masuk asrama nih, pondok pesantren udah mau selesai, ketika ada tawaran untuk masuk kuliah di Jakarta. Dari? Orang tua juga ada, terus dari keluarga di sini juga ada kebetulan. Oh, ada keluarga juga di betul. sini. Awalnya memang kan sebelumnya ada namanya program kalau mau daftar di kampus negeri itu SNBP ya kalau nggak salah ya sekarang Iya, ya. Nah, PTN ya. kebetulan di Jakarta saya juga daftar tuh 2 lokasi. Pertama di UI, yang kedua di UPN Jakarta. UPN Jakarta, oke. Nah, kebetulan dua-duanya nggak diterima karena relasi saya sangat jauh, Pacitan, Jakarta, karena Iya, pengalaman iya. dari alumni juga nggak ada. Iya, Terus betul. sekolah saya di SMA yang nggak sinkron sebenarnya, masih swasta. Karena SMA Muhammadiyah juga di sana. Oh, Jadi oke. kalaupun di sini ya udah, ketika sudah masuk Jakarta, kuliah aja Jakarta, kampusnya saya tentukan UBK. Karena masih awal-awal tuh adaptasi nih, biasanya yang dekat stasiun yang paling dekat yang mana nih biar bisa aksesnya enak, ya UBK yang paling dekat gitu.
Oh, dari sekian banyaknya Kapuji research tentang kampus yang dekat dengan stasiun, UBK yang paling dekat. Enggak, saya enggak riset. Oh, nggak Enggak research. riset, dari orang yang ada di sini tuh risetnya UBK. Oh, Mm-mm. oke, paham, paham. Lalu kenapa kakak milih apa? FEB dan jurusan akuntansi? Ya, pertama ada beberapa hal yang memang agak enggak suka sih kalau dari saya, karena memang awal enggak pengen di akuntansi kan. Cuman Kenapa tuh? ketika saya melihat, ya karena enggak sukanya, ya gimana ya, Berhitung. berhitung terus kan apa namanya kan kayak nggak masuk akal Matematika, gitu iya matematikanya. Nah, betul. cuman ketika saya melihat bahwa kebutuhan saat ini itu memang apalagi dunia kerja ya. Iya. Nah, kemungkinan banyak dijejaring di perusahaan-perusahaan apalagi kalau di Jakarta, dan itu dibutuhkan finance, tim Iya, keuangan dan lain betul, sebagainya, tim seperti itu sih. keuangan. Oke, berarti sedikit apa namanya linjur ya, Iya, lintas betul. jurusan. Tapi sempet gak sih sebelum Kak Puji memutuskan masuk FEB dan jurusan akuntansi, ada nggak sempet mikir kayak kayaknya ada pilihan kedua atau pilihan pertamanya sebelum FEB? Nggak ada sih sebenarnya. Langsung Heeh, tembak FEB dan akuntansi. FEB, langsung FEB dan akuntansi. Ih, Karena keren. kalau di manajemen ini pertama, kalau manajemen bagi saya masih kurang menantang sih, karena apa ya, fokus pembelajarannya itu seakan masih ya itu paling POAC, paling tentang bagaimana manajemen kan, bagaimana untuk merencanakan, mengorganisir kan, masih sekedar teori gitu loh. Oke. Oke. Keren, dari pesantren santri ya Iya, betul. terbilangnya apa ada niatan berkuliah ke Jakarta, merantau. Tapi Merantau. saat merantau itu sendiri. Sendiri, awalnya memang sendiri, cuman di sini awal-awal memang ikut sama Pak Debudi kan, ada di sini kan. Oke. Nah, cuman ketika sudah beberapa tahun, akhirnya saya memilih untuk sendiri, untuk ngekos sendiri. Oke. Merantau sendiri sempat sama Pak Ade Bude. Mm-mm. Sekarang Betul. semester 5 ya. Semester 5. Lancar kuliahnya. Lancar, meskipun kalau dari segi pemahaman akuntansi gak masuk-masuk juga. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, Berjalan aja. Pasti nanti ada masanya kita paham semua. iya. Oke, kan Kak Puji ini seorang ketua BEM Hmm. FEB. Kira-kira gimana sih Kak Puji bisa apa dari mahasiswa biasa nih bisa tertarik ikut berorganisasi di kampus? Sebenarnya itu memang dari dulu memang saya demen di masalah organisasi seperti inilah. Oh, dari pas Ya, pesantren ya juga. masa pesantren kan, SMA juga kebetulan, SMA juga ketua OSIS kebetulan juga 2 periode pada waktu itu, dan alhamdulillah waktu di Pacitan juga dipercaya di perhimpunan OSIS tingkat kabupaten waktu Wow. itu, ketua umum juga. Wih, Alhamdulillah setelah keren. dari situ, ketika di Jakarta kenapa nggak saya mencoba gitu loh. Nah, Oke. akhirnya sudah terbiasa di Jakarta, malah awal-awal memang gimana ya, aduh bingung nih Jakarta apakah budaya seperti apa masalah Iya, organisasi iya, gitu. iya. Akhirnya juga ya sudah nyoba, awalnya juga di himpunan mahasiswa akuntansi di Himaka sebelumnya, jadi Iya. sebagai wakil ketua, langsung masuk nih semester 2 langsung wakil ketua, Wih, jarak 1 tahun langsung iya, iya. langsung di BEM seperti itu. Jarak 1 tahun langsung di BEM. Iya, langsung di BEM, dan alhamdulillah diamanain itu juga. Diamanahin sebagai ketua BEM ya. Iya, Dari wakil ketua Himaka iya, himpunan. jadi ketua BEM FEB, teman-teman. Oke. Eh berarti kira-kira udah berapa lama nih Kak Puji menjabat sebagai ketua BEM? Sudah berlangsung hampir berapa ya, 7-8 bulan, sebentar lagi sih, ini udah mau selesai, Oke. tinggal 3 atau 4 bulan lagi lah Iya. sebentar. Selama menjabat ada struggle nggak sih Kak Puji atau tahapan-tahapan Kak Puji mempersiapkan sebelum Kak Puji naik menjadi ketua BEM? Ya pertama ya, kalau masalah struggle ya, apa tantangan kan, bisa dibilang bahwa saya tuh kalau melihat sebelum saya masuk ke situ, saya harus tahu dulu tuh masuknya budaya seperti apa di BEM gitu kan. Oke. Dan ternyata budaya organisasi Jakarta itu sangat jauh dari apa yang pernah dirumuskan para pendahulu kita kan. Misal nih, para penggagas kemerdekaan, kita lihat tuh Iya. cara pikirnya itu berbeda dengan kondisi Iya. sekarang. Semuanya udah kita siapin, mulai Apalagi dari Gen Z ya. iya, Gen Z sih seperti itu kan, cara pikirnya kan Iya. perlu ada adaptasi terlebih dahulu. Kalau tantangan-tantangan mungkin lebih ke internal kampus sih, ya mungkin dari BEM lain ataupun himpunan lain mesti tahu, mesti internal kampus seperti apa, itulah Oke. tantangannya. Oke. Kira-kira apa sih peran dan apa peran kakak dan pengalaman organisasi kakak di kampus, di organisasi di kampus? Oke. Eh, Kebetulan nih di BEM Ekonomi ini menggagas sebuah nama kabinet, namanya Kabinet Sinergi Perubahan. Kabinet apa? Sinergi Perubahan.
Sinergi perubahan. Nah, dari dua kata sinergi dan juga kata perubahan ini ada sebuah konsep yang mendalam sebenarnya. Kalau di sinergi itu dari sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa ekonomi itu terpecah-pecah, nggak bisa bersatu gitu loh. Nah, kita ingin mencita-citakan bahwa gimana caranya bahwa ekonomi ini bisa menyatu gitu loh. Dari segi apa aja, dari segi cara pandangnya, dari bagaimana dia mampu berkolaborasi tuh. Cuman dan dari sinergi itulah konsep perubahan itu juga perlu untuk diadakan gitu loh. Makanya untuk peran tersendiri kalau kita melihat di UBK kebanyakan organisasi bagaimana banyak nih, misalkan saya itu sering gini Kak, dibilang ketua umum kok bahasanya itu sederhana gitu loh. Bahasa sederhana itu terlalu miskin lah bahasanya, seperti itu. Kemana-mana kok ada bilang. Kenapa? Beberapa ya, misal nih saya ikut ketua umum kan biasanya ada motor pribadi atau apa kan. Nah, kok saya tuh orangnya transum kemana-mana, transum ada kegiatan apa-apa. Cuman cara pandang saya bahwa saya ikut organisasi di BEM ini bagaimana cara saya untuk menghidupi, bukan saya mencari penghidupan. Seperti itu. Dan itu sudah beberapa BEM atau organisasi lain itu yang sebenarnya konsep-konsep yang tertanam yang salah gitu loh. Makanya gimana caranya di BEM itu saya masuk di situ bahwa cara pandang itu, stigma itu harus dirubah. Iya, betul. Kira-kira gimana sih proses Kak Puji untuk merubah pandangan orang lain gitu terhadap Kak Puji? Berat banget, berat banget. Apalagi ketua-ketua atau senior-senior yang sebelum-sebelumnya melihat saya kok berbeda cara menjalaninnya, itu kadang kontra juga. Dan sering dikritik juga masalah terkait itu. Cuman selama subjek yang saya jalankan adalah mahasiswa ekonomi dan juga lingkungan fakultas, selama mereka mampu sejahtera dan juga mampu berdaya dari segi apa yang diberikan layanan BEM, itu bukan menjadi masalah saya gitu loh. Dari teman-teman BEM seperti itu juga gitu. Baik. Di BEM selama Kak Puji menjabat ini, kira-kira apa sih program kerja yang udah terlaksana atau mungkin kegiatan-kegiatan BEM yang udah terlaksana gitu? Kalau di BEM ekonomi itu ada sebuah komitmen kalau saya itu buat program kerja itu nggak sekedar formalitas berhenti di satu kegiatan. Misal nih, saya kasih contoh nih ya. Misal kita ngadain sebuah kegiatan namanya seminar, misalnya seminar apa nih, seminar saham, kan cuma sekedar formalitas kegiatan penyampaian materi dan itu di mahasiswa tidak berdampak lah. Nah, kita harus merubah cara itu tuh. Caranya seperti apa? Seperti contoh kemarin kita alhamdulillah juga melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan 4 perusahaan efek pada waktu itu. 4 perusahaan efek sekaligus. Di UBK itu baru pertama itu langsung kerjasama dan MOU lagi dengan tingkat universitas. Dari situ setelah kegiatan saham selama MOU 1 tahun, itu mahasiswa diberikan kesempatan untuk modal bersaham, main saham di situ. Dan alhamdulillah sudah ada kita bentuk namanya sekolah saham, udah ada 16 hingga 20 orang yang ikut main di situ. Dan itu dimodalin 300.000 per orang, percuma lagi. 300.000 per orang. Betul. Secara cuma-cuma. Dan ini sudah mulai ada berkembang, yang sudah ada udah menuai hasilnya juga ada gitu. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memang lebih membekas aja sih ke mahasiswanya seperti apa, seperti itu. Berarti bentar ya Kak Puji, terkait yang saham ini, yang program kerja yang mungkin udah Kak Puji buat, kira-kira dari 300.000 itu kan dikasih secara cuma-cuma. Berarti mau untung ataupun rugi itu kembali lagi ke mereka? Iya, kembali lagi ke mereka. Karena pada dasarnya itu sebenarnya bukan untung atau rugi yang kita cari, tetapi pemahaman teman-teman anak-anak ekonomi itu terkait saham dan investasi. Kan perlu juga tuh. Iya, betul. Daripada main judi online atau pinjaman online kan. Betul. Lebih baik kita alokasikan ke main saham ya. Main saham seperti itu. Gen Z sih emang sekarang lagi musim main saham, dan bisa siapa tahu yang teman-teman Soekarno Muda yang mau ikut kelasnya Kak Puji mau ngerti saham atau mau main saham itu bisa. Oke Kak Puji, mau tanya, kira-kira ada gak sih tantangan terbesar atau tantangan terberat Kak Puji selama menjabat sebagai ketua BEM? Tantangan ya? Iya.
menyatukan persepsi dari teman-teman aja sih sebenarnya. Karena pandangan dari teman-teman kadang berbeda, apalagi Gen Z kan harus seperti ini, harus seperti itu kan. Kadang apalagi sama pengurus nih. Gimana caranya merawat lah teman-teman ini, gimana caranya. Kadang kan kalau cuman kita genjreng untuk kegiatan-kegiatan terus kan juga capek. Itu juga salah satu tantangan kita untuk terus beradaptasi kepada pengurus. Yang kedua itu adalah terkait internal. Saya sampaikan sebelumnya kan, internal kampus nih, betul. Masalah apakah anggaran atau perizinan atau administrasi kadang prosedurnya itu yang tidak dipatenkan itu, jadi kayak ambigu di lingkungan apa tuh ormawa lah di UBK seperti itu. Kalau yang tantangan lain ya mungkin alhamdulillah lancar aja sih, cuman itu aja tantangan terbesar. Tantangan terbesar mungkin ya selama ini. Oke, Kak Puji. Selanjutnya aku mau tanya, kira-kira ada nggak sih Kak Puji aktivitas atau ikut organisasi di luar kampus? Ada beberapa organisasi itu. Kalau saat ini juga kalau dibilang ada 2 lokasi sih, masih aktif juga di wilayah Jakarta, di Pacitan juga kebetulan masih ada juga. Wah, jarak jauh berarti. Iya, jarak jauh juga kerjanya. Kok bisa? Bisa, ya kebetulan ya supportnya itu nggak selalu di lapangan, tapi pemikiran juga, idenya juga kan. Kebetulan juga masih aktif tuh di Pacitan di organisasi otonom, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah juga masih aktif. Di tingkat pelajar, di tingkat kabupaten masih. Terus kebetulan di Pacitan itu yang di otonom itu kebetulan di tim IT. Jadi masih masalah terkait teknologi lah, teknologi informasi seperti itu. Kalau di Jakarta kebetulan baru juga sih kemarin bulan November untuk di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia wilayah Jakarta. Kebetulan diamanai untuk di Kepala Biro Keuangan dan Investasi kebetulan. Keren. Untuk sampai 2027. Wah, tahun depan teman-teman. Keren. Ada struggle gak? Tantangan pasti ada. Pasti ada. Apalagi maksudnya udah tingkatan yang lebih tinggi lagi ya. Tingkat lebih tinggi juga. Apalagi itu di ISB itu menghimpun beberapa BEM ekonomi sewilayah Jakarta. Wow. Jadi ada kampus-kampus negeri juga, ada UI juga masuk, UNJ, Universitas UMJ, UHMK, seperti itu. Banyak juga. Keren banget Kak Puji teman-teman. Oke. Kak Puji, kira-kira sepenting apa sih relasi untuk membangun kepercayaan diri atau untuk membentuk organisasi menurut Kak Puji? Relasi itu penting di dalam membentuk sebuah daya percaya diri ya dalam organisasi itu. Kalau dari kata Ki Hajar Dewantoro di dalam stigmanya, salah satu tokoh pendidikan Indonesia itu pernah menyampaikan 3 poin. Pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di mana dari 3 poin itu yang sebenarnya kayak menjadi sebuah pegangan saya sampai saat ini. Entah itu saya di dalam bermasyarakat atau mungkin di dalam berorganisasi juga. Di dalam statementnya Ki Hajar Dewantoro ini bahwa kita sebagai anak muda harus mampu memberikan sebuah ngarso sung tulado ya, itu di depan mampu memberikan sebuah contoh kepada semua. Yang kedua, ing ngarso sung tulado ing madya mangun karso, di tengah-tengah itu mampu memberikan sebuah penyemangat atau motivasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, dari belakang itu memberikan sebuah dorongan. Dan itu yang sering menjadi sebuah komitmen saya. Ketika berkembang di mana aja, relasi itu penting, karena di dalam ketika kita nggak selesai di organisasi aja, karena relasi ini akan terus berkembang sampai ketika kita sudah selesai kuliah, kuliah harus mencari pekerjaan, mungkin bisa juga tuh dari situ. Karena dari relasi juga kita bisa banyak belajar nih bagaimana bahwa karena kalau kita cuma diem aja nih di rumah tanpa perlu adanya namanya relasi, dari mana percaya diri kita akan berkembang. Betul. Karena ilmu itu tidak bisa kita dapatkan dari buku aja, tetapi semua orang itu adalah guru kita sebenarnya. Aduh, nggak bisa berkata-kata lagi. Keren banget dari tadi Kak Puji. Oke Kak Puji, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, bisa dong Kak Puji kasih pesan dulu untuk BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pesan harapan buat BEM FEB.
Harapannya setelah kepemimpinan saya selesai atau mungkin keberlanjutan ya, saya sih selalu berharap bahwa BEM ekonomi ini terus berkembang ya, terus bisa maju, terus membawa dampak juga ke semua lini ya, bukan hanya sekedar formalitas dalam segi menjalankan agenda atau kegiatan, tetapi mampu memberikan dampak juga sebagai subjek utama adalah mahasiswa, dosen, dan juga lingkungan fakultas dan juga universitas. Nah, saya kira itu aja sih. Oke, baik. Terakhir Kak Puji, boleh dong Kak Puji kasih pesan untuk mahasiswa Universitas Bung Karno dan untuk para penonton podcast Soekarno Muda. Kepada para Soekarno Muda, jangan lelah untuk terus berkarya, jangan lelah untuk terus berupaya menjadi lebih baik, bahwa ketika kita mau berkembang, yaitu kembali lagi pada diri kita dan kepada Soekarno Muda, tanamkan jiwa Soekarno kepada diri kalian untuk mampu menjadi anak muda dan juga Gen Z yang berkembang di dunia yang serba cepat ini. Oke. Baik, terima kasih Kak Puji. Sama-sama. Oke, teman-teman, podcast kali ini sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.